Selamat datang di channel Catur Tips and Trick. Kita akan belajar tentang blunder di pembukaan catur. Kali ini kita akan mengulas blunder di pembukaan Rusia. Kita tidak perlu menghafalkan setiap langkah di pembukaan Rusia. Kita hanya perlu menghafal posisinya, posisi yang jelek dan posisi yang bagus. Jadi kalian tidak perlu menghafal setiap langkahnya, kalian hanya perlu melihat posisi mana yang bagus dan posisi mana yang jelek. Ya, tidak harus pembukaan Rusia untuk mendapatkan posisi itu, pembukaan lain pun bisa saja menemukan posisi seperti itu, tapi umumnya ya pembukaan Rusia ya. Oke, seperti apa pembukaan Rusia dan bagaimana blunder-blundernya, kita ikuti. Oke, di sini pertama pembukaan Rusia ya. Jadi putih melangkah dari beda E ke E4 ya. Kemudian hitam menjawab sama dari E7 ke E5. Kemudian putih melangkahkan kuda untuk mengancam bida hitam di E5. Nah, hitam juga sama, dia juga ikut melakukan inisiatif dengan mengancam bida putih di E4. Putih langsung saja memakan bida hitam karena menang tempo. Hitam ikut-ikutan memakan bida putih. Nah, perhatikan posisi ini. Ini posisi yang harus diingat ya. Ini posisi yang sangat jelek bagi hitam. Jika kalian menemukan posisi seperti ini, maka kalian harus mengikuti apa yang dilakukan oleh putih. Ya. Di sini langsung saja menteri putih maju ke E2 ya. Langsung mengancam kuda yang lurus dengan raja hitam. Kuda hitam mundur ke F6. Kemudian kuda putih open skak ke C6, sehingga mau tidak mau setir hitam harus keluar dari papan catur. Iya, seperti itu. Oke, untuk partai selanjutnya tetap ya, putih melangkah sama seperti tadi, hitam juga ya, sama langkahnya seperti tadi ya. Ya, putih mengancam bidak, hitam juga langsung dimakan oleh putih, hitam juga memakan bidak putih ya. Di sini sama-sama membuat inisiatif maksudnya ya. Jadi menyerang, sama-sama menyerang tujuan hitam. Nah, seperti tadi menteri putih mengancam kuda hitam. Nah, sekarang dicoba. Nah, di sini menteri putih langsung makan kuda hitam. Nah, hitam memajukan pionnya, pion D ke D6 untuk mengancam kuda. Kuda tidak bisa lari ya, lari menterinya kena. Nah, maka putih supaya tidak kehilangan ruang di tengah, dia memajukan bidak D ke D4 ya, supaya tetap menguasai petak pusat, maksudnya seperti itu ya. Ya, akhirnya terjadi pertukaran. Nah, bidak putih masih ada di pusat 1 ya, putih masih unggul 1 pion. Nah, hitam mencoba menyerang terus pion putih di tengah ini dengan kuda ya. Putih langsung melakukan pin ya terhadap kuda itu, sehingga kuda tidak bisa bergerak ya. Putih melakukan pin dengan bishop. Nah, bishop hitam menyangga kuda.
Nah, putih memanfaatkan ini untuk rokade karena raja di tengah itu sangat berbahaya. Nah, ini seharusnya hitam rokade, tapi hitam terlalu ambisi, dia memakan hidak putih. Tujuannya agar sama nilainya. Contohnya, nah, jika dimakan dengan seter, kemudian atau menteri dimakan oleh kuda. Nah, seperti ini. Ini ada di dalam pikiran hitam. Tapi putih memiliki cara lain. Ya. Putih memiliki cara lain. Putih tidak memakan menteri, ya, tapi dia memakan kuda dengan bishop. Nah, di sini hitam memakan bishop, maka menterinya kena, ya. Atau cara lain, misalkan menteri makan menteri, tetap hitam kalah 1 perwira, ya, di sini. Oke, untuk partai selanjutnya kita perhatikan langkahnya. Sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi langkahnya. Kuda putih masih memakan bidai hitam. Nah, di sini hitam mencoba melangkahkan pion D ke D6 mengusir kuda. Nah, baru kuda hitam memakan pion. Nah, apakah ini juga langkah yang bagus? Kita lihat, putih memajukan kudanya mengadu ke C3 ya. Hitam melindungi kuda. Nah, ini kesalahan hitam. Kalian harus perhatikan posisi ini. Ini adalah posisi yang jelek bagi hitam. Seharusnya dia memakan kuda itu atau mungkin menghindar, tapi dia malah menyangga kuda dengan bishop. Kuda masih bisa dipin oleh seter seperti ini atau menteri ya. Menteri hitam mencoba menyangga kuda. Oke. Terus kuda putih melakukan skak menteri di sini, sehingga menteri hitam terpaksa kembali ke tempatnya. Kalau dia naik, justru dia akan keluar dari papan ya untuk menteri hitam. Nah, maka menteri hitam harus mau tidak mau turun kembali ke tempatnya. Di sini putih bisa memajukan bidaknya untuk menggal kuda. Nah, di sini hitam coba ikut mengancam kuda putih. Nah, kuda putih tinggal lari saja, kuda hitam tidak berkutik di situ. Mau tidak mau harus terpenggal. Oke, kita lanjut ke partai selanjutnya. Sama gerakannya ya, sama. Putih memakan bidai hitam. Nah, sekarang balasan hitam. Tadi kan pertama kan dengan menteri seperti ini, terus dengan pion seperti ini juga kalah ya. Sekarang mencoba dengan kuda. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Sekarang putih memakan kuda. Kuda putih dimakan dengan pion D, sehingga jalur menteri terbuka lebar, banyak jalan ya bagi menteri hitam. Pion putih memajukan diri untuk menyerang kuda. Di sini kuda lari ke tengah. Nah, di sini seharusnya putih ini menyangga pion, tapi dia malah menyerang kuda. Nah, ini itu adalah langkah jelek. Nah, ini seharusnya langkahnya, tapi putih malah menyerang kuda. Nah, dia terjebak dalam jebakan hitam, yaitu hitam tidak ini harus diperhatikan ini ya, langkah ini dulu ya. Posisi ini harus diperhatikan. Ini adalah posisi jelek bagi putih ya, seperti ini. Ini kalau kalian menemukan posisi seperti ini, kalian akan harus melakukan langkah yang dilakukan hitam ini ya. Cara yang dilakukan hitam yaitu
hitam adalah hitam memajukan bishopnya menyerang peta F2. Sekarang giliran putih memakan kuda. Nah, di sini tujuan hitam yaitu langsung memakan pion skak kepada raja. Jika raja pergi, nah menteri tidak terlindungi, ya, dimakan oleh menteri hitam. Atau kalau raja menyingkir, dia akan kena skak, double skak ya, dari Oke, nah kalau misalkan putih mencoba mengadu bishop, tetap hitam tetap menang, dimakan saja bishopnya oleh hitam. Oke, sekarang jalur menteri terbuka lebar kan, skak oleh menteri hitam. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada pilihan bagi putih untuk menang dalam posisi seperti itu tadi ya. Oke, masuk ke partai selanjutnya. Langkahnya sama, memajukan bidak D ke D4. Oke, hitam mencoba manfaatkan dengan memakan pion menggunakan kuda. Diusir oleh bishop putih, kembali disokong oleh pion D, ganti pion E dimakan oleh kuda putih. Mencoba diadu dengan kuda hitam, putih rokade. Hitam mencoba rokade juga dengan memajukan bishopnya dulu, tujuannya adalah ingin rokade juga. Langsung putih maju menyerang yang menyangga kuda. Di sini hitam langsung menyerang kuda. Nah, selanjutnya pion hitam dilindungi oleh bishopnya, tetap dimakan. Nah, ini kita lihat balasan dari hitam. Kalau dia membalasnya pakai menteri, hitam akan kalah. Nah, di sini ada double skak. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Tapi kalau hitam menjawabnya tadi ya, memakannya tadi menggunakan bishop, mungkin permainan masih panjang ya, karena di sini putih skak tapi bisa dilindungi dengan menteri hitam ya. Putih unggul sedikit posisi ya, seperti itu. Oke, demikian pembukaan, blunder-blunder di pembukaan. Nah, semoga bermanfaat. Nah, jadi kalian tidak perlu mengingat semua langkah-langkah di pembukaannya, tapi kalian lihat posisinya saja. Ya, kalian hafal posisi yang jelek tadi. Posisi-posisi yang jelek tadi kalian hafal. Oke. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like dan subscribe karena akan ada seri tips and trick catur lainnya ya. Baik itu dari teknik, taktik, strategi dan lain-lain. Oke, thanks for watching.